Oke teman-teman, dalam video singkat kali ini kita akan coba membahas tentang uh, filosofi dari sebuah investasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa investasi itu sama halnya seperti kita membeli sebuah masa depan yang kita tidak tahu apakah masa depan itu 100% terjadi atau tidak. Tetapi mengapa kita bisa melakukan hal itu? Itu semua tentu karena kita yakin dan kita yakin dengan apa yang kita putuskan dalam investasi tersebut, dan tentu saja dibantu dengan data historis yang telah kita analisa sehingga bisa membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak. Oke teman-teman, di awal sudah kita sampaikan bahwa investasi itu merupakan sebuah keputusan pembelian atau sebuah keputusan untuk membeli sebuah masa depan. Nah, jadi anggap saja misalnya kita memproyeksikan atau memprediksi tingkat keberhasilan suatu saham, instrumen di saham misalnya, dengan data historikal yang selama ini atau 5 tahun terakhir sebuah saham misalnya mengalami pertumbuhan yang bagus, baik dari pendapatan, kemudian juga dari segi penjualannya stabil dan terus bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Apakah data yang sudah terjadi 5 tahun tersebut dapat terjadi lagi 5 tahun ke depan? Nah, itu kita tidak tahu. Makanya transaksi dalam sebuah investasi itu lebih kepada probabilitas. Tidak ada yang 100% atau tidak ada yang bisa menjamin 100% hal itu bisa terjadi. Semua adalah probabilitas atau peluang untuk terjadi kembali. Nah, ada banyak aspek yang bisa kita pertimbangkan sehingga kita memutuskan untuk membeli sebuah instrumen. Nah, jadi pada dasarnya memang ketika kita berinvestasi, maka kita tidak serta-merta berpandangan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu akan terulang kembali. Jadi ada yang namanya siklus-siklus tertentu, siklus bisnis misalnya, itu tidak semua bisa terulang kembali. Atau ada kalanya product life cycle itu di mana produk yang sudah maturity itu atau sudah dewasa ini akan mengalami penurunan. Dan jika manajemennya misalnya bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, maka produk tersebut akan naik kembali dan akan bertumbuh kembali. Dan seperti itu terus siklusnya. Jadi ada siklus pengenalan atau diperkenalkan atau launching, kemudian ada siklus mulai bertumbuh yang berikutnya stabil, dan ada decline atau mengalami penurunan. Nah, jadi siklus bisnis tersebut merupakan gambaran bagi kita untuk memproyeksikan instrumen investasi di saham tadi, di mana instrumen tersebut apakah sudah masanya untuk maturity sehingga akan berpeluang untuk mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya atau sedang bertumbuh. Nah, itulah pentingnya dalam sebuah keputusan investasi kita melakukan analisis. Nah, jadi tidak hanya berdasarkan pada angka-angka. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalau kita perhatikan, investasi itu adalah soal memproyeksikan masa depan. Jadi siapapun yang bisa memproyeksikan masa depan dengan probabilitas yang tinggi, maka orang tersebut akan berpeluang besar untuk sukses dalam berinvestasi. Makanya tidak heran kita sering mendengar para investor yang sangat yakin dengan keputusannya membeli suatu saham yang saat ini sedang tidak stabil atau sedang merugi atau bahkan keuntungannya kecil, tetapi di masa depan perusahaan tersebut dapat meraih laba yang besar sehingga seiring berjalan waktu harga saham juga ikut naik. Nah, disitulah sebenarnya esensi dari analisa fundamental. Jadi bagaimana kita melakukan analisa terhadap ekonomi, kemudian industri, kemudian secara sektoral maupun fundamental dari perusahaan tersebut. Jadi tidak juga misalnya kita berpandangan bahwa
sebuah saham ketika kita lihat angka-angkanya ini bagus, kenapa sahamnya misalnya tidak naik atau harganya kenapa tetap malah turun? Nah, kita tidak tahu di balik itu semua, teman-teman. Jadi untuk mencari tahu, kita wajib melakukan analisis. Nah, jadi secara prinsip bahwa di awal sudah kita katakan yang namanya investasi itu membeli masa depan. Artinya kita melihat seberapa besar peluang untuk analisa atau prediksi itu terjadi. Tapi prediksi bukan sebatas ramalan, teman-teman, yang tidak ada dasarnya, melainkan prediksi yang didasari oleh data historis, kemudian proyeksi ke depan seperti apa, kemudian ada proyeksi lingkungan bisnis, dan tentunya analisis terhadap bisnis tersebut bisa menggunakan analisis SWOT, bisa menggunakan analisis Porter, dan menggunakan bisnis model Canvas. Nah, yang kita bicarakan ini sebenarnya, teman-teman, adalah gabungan dari atau pembahasan dari analisa fundamental yang bersifat substansi. Jadi ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah instrumen atau melakukan review terhadap suatu saham, jadi kita tidak hanya melihat angka-angka atau melihat laporan keuangan saja. Laporan keuangan itu adalah salah satu aspek dalam analisis fundamental. Yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan sebuah alasan atau story di balik kenaikan harga saham tersebut. Bukan pada saat harga sahamnya sudah naik, tapi sebelum harga saham itu naik, kita bisa memproyeksikan bahwa dengan adanya tren tertentu, kita bisa memproyeksi bahwa sektor ini akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, saya kembali ingat apa yang sering disampaikan oleh Pak Teguh Hidayat di dalam beberapa videonya, bahwa siapa yang masuk lebih dulu atau siapa yang membeli saham tersebut lebih dulu dan kemudian berpotensi naik, maka orang tersebutlah yang akan mendapatkan cuan lebih besar dari investasi saham. Nah, makanya tidak heran kita sering melihat orang-orang, tidak sedikit orang-orang atau investor yang merugi di saham karena mereka membeli pada saat harga sudah naik. Dan kita tahu bahwa ketika harga saham sudah naik, dan orang akan cenderung berlomba-lomba untuk menjual, seperti itu. Jadi secara prinsip bahwa investasi saham itu akan bisa kita dapatkan, kita beli ketika ada yang menjual, dan sebaliknya kita bisa menjual ketika ada pembeli. Itulah sebenarnya secara psikologis dapat kita katakan bahwa saham itu lebih kepada psikologis. Nah, investasi itu sendiri membeli masa depan, di mana yang paling menentukan itu adalah si psikologis dari si investor itu sendiri. Makanya tidak heran kita bisa melihat meskipun menggunakan satu metode yang sama, tetapi nilai yang dihasilkan itu bisa saja berbeda, atau hasil dari analisisnya bisa saja berbeda. Jadi tergantung dari si individu yang melakukan analisis terhadap bisnis ataupun investasi tersebut. Nah, teman-teman, jika demikian informasi yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Selebihnya, jika ada yang sesuatu yang kurang berkenan, silahkan Anda sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada informasi yang bermanfaat, silahkan Anda bantu kami untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Daniel. Oke, saya Daniel, dan sampai bertemu pada video berikutnya.